Jangan lupa absennya untuk peserta dibuat ya. Baik, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 15, kita akan memulai untuk technical meeting kali ini. Selamat siang bagi hadirin dan peserta sekalian. Saya Bunga Gracia sebagai moderator pada kegiatan kita kali ini. Kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar senantiasa kita diberkati dan jalannya kegiatan kita dilancarkan oleh Sang Kuasa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan membawakan kegiatan kita technical meeting pada hari Kamis 6 Mei 2020 di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat yang diadakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Prodi Pendidikan Tari Stambuk 2019 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan guna untuk mengapi dan mendukung mata kuliah Manajemen Pendidikan Tari. Sebelum kita memulai, saya akan memberi kesempatan kepada Ketua Panitia untuk memberi kata sambutan sebagai kata pembuka pada kegiatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Saudara Agnem. Cek apakah mendengar saya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kesehatan dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir pada acara technical meeting yang kami selenggarakan ini. Tak lupa salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Adnan Aziz di sini sebagai ketua panitia dalam acara virtual kompetisi tari garapan baru yang berakal pada nilai kearifan lokal. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada seluruh peserta yang hadir pada sore ini. Di mana sore ini kita akan melaksanakan technical meeting. Semoga para hadirin sekalian dapat mengikuti acara ini dengan baik. Langsung saja tanpa panjang lebar, untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada panitia yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membahas tentang petunjuk teknis pada lomba virtual competition
Tari Garapan Baru yang diselenggarakan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Tari. Kami akan melakukan share screen yang akan dilakukan oleh Saudara Aidil. Kali ini ialah lomba tari yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas di masa pandemi. Maka mahasiswa Prodi Pendidikan Tari menyelenggarakan suatu wadah untuk menuangkan kreativitas bagi generasi muda milenial yang ingin berkarya, berinovasi, dan berkontribusi dalam mewujudkan nilai luhur budaya bangsa. Di mana tema lomba kita kali ini ialah kompetensi tari garapan baru berakar pada nilai kearifan lokal yang dapat diikuti bangsa. Dan semua pesertanya ia merupakan siswa sekolah, sanggar, generasi muda, dan mahasiswa pecini. Selanjutnya akan dilakukan penjabaran tunjuk teknis yang akan dilakukan oleh Saudari Yeni. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan acara technical meeting kita pada sore hari ini. Saya ingin menyapa dulu nih kepada para peserta. Gimana salam budaya para peserta seluruh Indonesia. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Ya. Salam budaya. Semangat ya untuk bisa mengikuti acara kompetisi yang kami adakan ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi penting yang perlu untuk diketahui para peserta. Kami mengadakan sebuah kompetisi tari garapan baru yang berakar pada nilai kearifan lokal yang dapat diikuti oleh seluruh peserta yang berada di Nusantara, yaitu Indonesia ini. Baiklah, saya ingin slide selanjutnya. Adapun acara kami ini diadakan secara virtual. Iya. Mungkin kepada peserta boleh unmute. Terima kasih. Baiklah, acara kami ini diadakan secara virtual atau melalui live streaming YouTube dengan mengirimkan sebuah video perlombaan. Pendaftarannya sudah dimulai pada tanggal 10 Maret hingga 5 Mei yang kemarin sudah resmi untuk ditutup untuk pendaftarannya. Pengumpulan videonya kami mulai pada tanggal 6 Mei yaitu hari ini sampai dengan 11 Mei 2021. Dan penjurian video akan kami laksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 19 Mei 2021. Dan untuk pengumuman 10 besar terbaik itu akan kami umumkan pada tanggal 20 Mei 2021 melalui Instagram kami. Untuk pengumuman hasil juara yaitu pada tanggal 28 Mei maksud saya 2021 melalui live streaming YouTube. Oke, selanjutnya. Selanjutnya.
Untuk peraturan peserta, kami membuat beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para peserta. Adapun jumlah pesertanya yaitu terdiri dari minimal 3, maksimal 5 orang, dengan menampilkan tema bebas yang tidak bertentangan dengan norma agama serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koreografi harus berakar pada nilai kearifan lokal seluruh Indonesia. Koreografi harus memberikan kontribusi yang edukatif. Lalu, para peserta wajib menyertakan sinopsis ketika ingin mengumpulkan video. Lalu, durasi time minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Apabila kurang atau lebih dari waktu yang sudah kami tentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Lalu, karya yang artinya karya yang disajikan tersebut merupakan ciptaan baru yang dibuat khusus untuk mengikuti festival yang kami adakan ini. Lalu karya yang diperlombakan adalah karya ciptaan sendiri, bukan merupakan karya orang lain atau plagiat. Kemudian karya yang disertakan berupa karya yang belum pernah dilombakan pada kompetisi sejenis. Jadi apabila ada peserta yang mengirimkan video yang pernah diperlombakan di acara perlombaan yang sejenis seperti ini, maka itu akan kami buat pengurangan penilaian. Lalu selanjutnya untuk ketentuan penjurian, Dewan Juri sudah kami tentukan oleh panitia sebanyak 3 orang, yang mana Dewan Juri tersebut merupakan koreografer yang kompeten di bidang seni tari dan seni pertunjukan. Yang kemudian keputusan juri bersifat mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan nanti di akhir. Lalu adapun ketentuan atau penilaian dari juri, yang pertama yaitu kreativitas, yaitu bagaimana penciptaan tari yang kreatif yang bisa melihat seorang juri atau pelihat itu kagum akan video yang kalian tampilkan. Lalu kesesuaian antara konsep dan bentuk garapan, kepenarian, kemampuan teknis dalam menari di antaranya ada 3 macam yaitu wiraga, wirasa, serta wirama. Lalu keharmonisasian antara penari, kostum, musik, dan dance seperti. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahmalia. Baik, sebelumnya saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pelaksanaan kompetisi. Yang pertama, sistem lomba atau festival dilakukan dengan sistem tahap, di mana ada penyisihan 10 besar dahulu sebelum menentukan juara. Yang kedua, pemutusan pemenang kompetisi dilihat berdasarkan 3 nilai tertinggi dari peserta. Yang ketiga, juara yang disediakan adalah juara 1, 2, dan 3. Pemenang akan mendapatkan uang pembinaan, piala, serta sertifikat atas nama tim. Keempat, untuk juara harapan 1, 2, dan 3 akan mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat atas nama tim. Kelima, setiap tim tari yang tidak memenangkan kompetisi juga akan mendapatkan sertifikat atas nama tim. Kemudian ketentuan pengambilan video. Yang pertama, durasi video minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Di mana video harus mengandung 3 bagian, yaitu yang pertama pengucapan kalimat perkenalan yang tertera pada nomor 4 sebelumnya. Yang kedua, kemudian persiapan formasi dan penampilan tarian. Kemudian, seluruh proses editing apapun tidak diperbolehkan. Apabila peserta melanggar ketentuan video, maka akan didiskualifikasi. Lalu, seluruh tim wajib mengucapkan, kami dari nama tim akan menampilkan tari garapan baru yang berakar dari pada nilai kearifan lokal sebelum mulai tarian.
Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa video tersebut hanya digunakan untuk kompetisi tari garapan baru ini. Kemudian, teknis pengambilan video diharapkan secara dinamis dengan syarat seluruh anggota tim terlihat dari kepala hingga ujung kaki. Lokasi pengambilan video dan penggunaan properti dibebaskan untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing peserta dengan memperhatikan protokol kesehatan. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan saat proses pembuatan video, bukan menjadi tanggung jawab panitia kompetisi tari garapan baru. Pengambilan video menggunakan one take shoot atau pengambilan gambar langsung tanpa ada proses cutting video. Artinya, video diambil hanya sekali one take tanpa ada proses pengeditan atau pengcapcatan video. Kemudian, format video yang dikirim harus menggunakan format MP4. Nah, dalam pengiriman video ini nanti akan kami bagikan untuk link di mana di dalam link itu ada Google Form seperti peserta mengisi pendaftaran. Di situ kalian bisa menampilkan tarian video yang akan kalian kirimkan, kemudian sinopsisnya serta nomor peserta. Nanti akan kami bacakan atau kami beritahu nomor peserta. Kemudian nomor video yang dikirim harus kemudian seluruh video penampilan peserta kompetisi yang telah dikumpulkan berhak dipublikasikan oleh panitia kompetisi. Lalu panduan berkas peserta. Yang pertama, peserta wajib mengumpulkan sinopsis tarian dalam bentuk PDF dan 1 buah video dengan format penamaan file sebagai berikut. Yang pertama, sinopsis atau deskripsi tari, nama tim, underscore, nama tarian, underscore, nomor NPP, underscore, sinopsis. Video penampilan, nama tim, underscore, nama tarian, underscore, nomor NPP, underscore, sinopsis. Peserta wajib mengumpulkan video penampilan beserta sinopsis tarian melalui Google Drive yang disediakan panitia sebagai tempat pengumpulan sah video tari garapan baru. Nah, di sini peserta mengupload terlebih dahulu video tari peserta, kemudian diupload di Google Drive. Namun dalam formnya itu nanti tidak bisa langsung dalam bentuk video. Peserta hanya mengirimkan link yang telah disediakan. Kemudian untuk tanggal penting, peserta boleh mencatat video pengumpulan video dan sinopsis tarian dijadwalkan dimulai hari ini tanggal 6 Mei sampai 11 Mei tahun 2021. Lanjut. Panduan pendaftaran peserta. Registrasi peserta dilakukan secara online, baik saat mendaftarkan tim peserta maupun mengirim data diri peserta dalam bentuk application form. Link untuk pendaftaran kompetisi https://bit.ly/s2h. Peserta melakukan pembayaran uang pendaftaran melalui nomor rekening atas nama Aldi Alfiansyah Sinaga. Simpan bukti pembayaran tersebut untuk dikirimkan bersamaan saat technical meeting yang telah ditentukan. Setelah mendaftar, peserta akan dihubungi oleh pihak panitia untuk informasi lebih lanjut mengenai kompetisi. Nah, untuk hadiah, yang pertama akan saya jelaskan untuk juara Rp1.000 piala plus sertifikat. Untuk juara 2, uang Rp1.000.000 plus piala plus sertifikat. Yang ketiga, juara ketiga, uang pembinaan sebesar Rp1.500.000 plus piala plus sertifikat, namun pajak ditanggung oleh pemenang. Harapan pertama, uang pembinaan sebesar Rp750.000 plus sertifikat. Harapan kedua, uang pembinaan sebesar Rp705.000 plus sertifikat.
Harapan ketiga, uang pembinaan sebesar Rp750.000 plus sertifikat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, setelah mendengar petunjuk teknis dari para pembicara, untuk nomor NPP akan di-share melalui WA yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, mungkin dari para peserta yang masih melalui chat atau kolom komentar yang ada di Zoom. Persilakan. Baik, kita telah memiliki satu pertanyaan dari Salwa Risma dengan pertanyaan, apakah ada batas jumlah properti? Apakah harus menggunakan facet? Untuk kakak pembicara bisakah menjawab? Baik, akan saya jawab. Namun sebelumnya, apakah kita harus membacakan NPP terlebih dahulu atau menjawab dari pertanyaan peserta? Saya kembalikan kepada moderator. Untuk bisa dibacakan NPP aja dan sekalian menjawab pertanyaan dari menjawab pertanyaan dari Sanggar Seni Mayang Pinang, yaitu nomor NPP itu nomor apa ya, Kak? Baik, langsung saja. Saya akan membacakan nomor peserta dan sekaligus bagi peserta yang sanggarnya disebutkan boleh menyaut ya, boleh bilang hadir atau apa agar kita tahu siapa yang tidak hadir dalam acara technical meeting kita. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu adalah, apakah ada batasan jumlah properti? Nah, ini tidak ada batasan, karena koreografer bebas untuk mengajukan tariannya, tetapi sebentar ya, saya baca pertanyaannya. Boleh moderator yang membacakan pertanyaannya, soalnya sebelumnya udah mulai ditanya. Pertanyaan pertama ialah dari Denny Slamet, apakah harus menggunakan face shield? Nah, untuk penggunaan face shield mungkin boleh ya, boleh tidak, namun menurut kami tidak usah. Karena apa? Karena kan ini hanya virtual akun. Kita online dalam menari, tidak secara tatap muka. Dan peserta pun hanya dibataskan 3-5 orang. Untuk penggunaan properti itu bebas, tidak ada batasan, tergantung koreografer. Dan satu yang perlu diingat, karya koreografer itu harus bersifat langsung saja. Pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaan berikutnya ya, dari Asdi Yansa, mohon izin bertanya, apakah untuk musik boleh didubber? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Yang pertanyaannya, apakah musik boleh didubber? Musiknya boleh didubber karena untuk mengantisipasi apabila musik langsung, takutnya
sepertinya ada yang tidak jelas atau suaranya tidak terlalu keluar dalam video tersebut. Jadi untuk musik, hanya musik saja boleh untuk didubber, tapi tidak mengedit videonya. Karena saya memang berpikir juga jika musiknya langsung takutnya ada beberapa suara yang tidak jelas atau beberapa musik yang tidak terdengar. Jadi untuk mengantisipasi itu musiknya boleh didubber, asalkan videonya tidak di-editing. Terima kasih. Baik, mungkin dari UKM Tari Tekno boleh mengajukan pertanyaan melalui video atau voice. Halo, selamat sore, Kak. Sore. Sebenarnya kami tadi mau nanyain soal musik yang apakah bisa di-dubbing atau tidak, tapi ternyata dari teman-teman yang lain juga sudah bertanya dan kami juga sudah mendapatkan jawabannya. Artinya yang hanya boleh diedit dalam tanda kutip itu hanya mendubbing musik ya, tidak ada pemotongan video apapun. Nah, mungkin akan coba saya wakili juga pertanyaan dari teman yang lain. Ini ada pertanyaan yang apakah durasi tersebut sudah termasuk dalam sesi perkenalan penari atau durasi 5-7 menit itu pure hanya bagian karyanya saja. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta yang ingin bertanya. Untuk durasi itu yang 5-7 menit itu hanya durasi penampilan tariannya, tidak termasuk dari perkenalan atau yang semacamnya. Jadi yang 7 menit, maksimal 7 menit itu hanya video untuk tariannya saja. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Tadi kan katanya 7 menit kan tariannya. Jadi boleh nggak nanti kita di awal video itu cuman bagian intro pengenalan aja, kayak pengenalan cuplikan-cuplikan tari gitu aja, Kak. Jadi itu tidak termasuk bagian 7 menit itu ya? Apa masuk? Cuplikan tari yang dimaksud misalnya seperti apa kira-kira? Misalnya kayak intro ada logo dari sanggar atau mungkin dari sinopsis dari tariannya atau mungkin seperti cuplikan tari-tari yang ada di sanggar seperti itu, Kak. Baik, perlu diingat seperti yang dijelaskan oleh saudara ini tadi sebagai panitia, maksimal durasi 5-7 menit itu hanya untuk penampilan tarian dari peserta. Untuk cuplikan itu boleh dibuat, tetapi jangan seperti untuk sanggar atau apapun itu boleh, tapi mengingat 5-7 menit itu tidak terbatas dari penampilan peserta. Hanya itu saja yang boleh diingat. Jadi perkenalan dari peserta itu terlepas durasinya dari penampilan peserta. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Kak, bisa dijelaskan lagi, Kak, tadi agak putus-putus suaranya. Iya, Kak, jelasin lagi. Baik, akan saya jelaskan kembali. Apakah suara saya jelas? Nah, ini ada masuk runcet. Untuk yang kurang jelas nanti akan dibacakan. Peserta boleh
me- serta boleh instruksi jika nanti ada kesalahan. Sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan mengenai penampilan video dahulu ya. Baik, untuk yang cuplikan tadi boleh, tetapi tidak cuplikan yang diberikan boleh. Ingat saja, batas dari penampilan tarian yang akan dikumpulkan itu 5-7 menit. Seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi. Durasi perkenalan terpisah dengan durasi penampilan peserta. Apakah bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti nggak? Terpisah itu maksudnya gimana, Kak? Ya. Maksudnya terpisah gimana, Kak? Begini Kak, maksudnya terpisah itu bukan videonya yang terpisah, tetapi hitungan durasinya itu yang terpisah. Jadi video dari tariannya itu berdurasi 5-7 menit. Untuk yang perkenalan itu di luar dari durasi yang sudah kami tentukan. Namun pastikan beberapa detik ajanya itu kalau video untuk di awal atau sebagai pembukaan bisa seperti yang dijelaskan oleh peserta yang tadi untuk menunjukkan logo sanggarnya seperti itu gitu. Jadi untuk video tarinya itu waktunya hanya 5-7 menit saja dan untuk perkenalnya itu bisa tidak termasuk dari hitungan durasi yang kami tetapkan. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Ada lagi pertanyaan ini, Kak. Dari KLV Dance, yaitu Kak mau nanya mengenai musiknya, itu bisa non-tradisional, Kak? Untuk musik, kami membebaskan kepada seluruh peserta bebas untuk membuat atau menggunakan musik apapun, asalkan tari ini merupakan tari garapan baru yang baru saja diciptakan hanya khusus untuk mengikuti festival ini saja. Jadi kami tidak membatasi musik, peserta bebas menggunakan musik apapun, baik itu musik tradisional, non-tradisional, ataupun musik modern. Baik, akan saya tambahkan sedikit. Namun, perlu diketahui dan diingat, karya tari yang ditampilkan oleh peserta harus berdasarkan muatan lokal, tidak seperti itu. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Kak, izin bertanya. Baik, kami persilakan. Kan di ketentuannya itu kan ada menyebutkan bahwa pembuatan video harus sesuai dengan protokol kesehatan standar COVID-19. Nah, jadi dalam pemahaman saya pembuatan video tersebut harus menggunakan face shield ataupun masker. Nah, jadi kemarin saya ini udah buat video, Kak, tapi saya pakai face shield. Itu tidak apa-apa kan, Kak? Bagaimana, Kak? Izin untuk Bang Denny. Kami dari panitia itu mungkin tidak ada masalah ya. Maupun memakai face shield ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tidak berpengaruh ya, Kak? Tidak, Bang. Oke, makasih. Baik, beberapa juga bertanya tentang nomor NPP-nya, Kak. Nanti NPP-nya juga akan lebih lanjut kita share ke grup WA yang sudah kita buat, oke? Dan beberapa pertanyaan juga sudah dijawab, dan ada beberapa pertanyaan yang sama dengan peserta lainnya sudah dirangkum menjadi satu oleh para pembicara. Apabila ada pertanyaan yang lebih lagi, bisa dilanturkan sekarang juga, atau melalui room chat. Terima kasih.
Baik, Niman Dancer boleh mengajukan pertanyaan? Instruksi Kak, kami dari Siniman Dancer ada yang mau sedikit kami konfirmasi kembali. Kami persilakan. Jadi tadi setelah kami mendengar dari beberapa sesi Q&A tentang intro pengenalan tari lah, cuplikannya Kak. Tadi ada yang nanyakan seperti itu boleh atau tidak ya Kak? Iya. Jadi apakah intro pengenalan dari tari kelompok tersebut bukannya termasuk sebagian dari cut editing Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sini saya akan menjelaskan yang tidak boleh diediting itu adalah video karya. Kalau untuk pengenalan boleh saja ditambahkan atau diedit, hanya saja karya tidak boleh diedit. Seperti itu. Kepada peserta seminar Niman Dancer, apa sudah bisa? Sudah Kak, terima kasih banyak. Ada lagi yang bertanya Kak dari NSNY Team, yaitu berarti perkenalan sama video digabung atau di beda file Kak? Video antara pengenalan dengan video karyanya itu digabung, tidak dipisahkan, dia tetap dalam satu file video yang sama, hanya saja video untuk pengenalannya itu seperti yang dijelaskan oleh ketua kami tadi, boleh melakukan proses editing, namun untuk video tariannya atau karyanya itu tidak diperbolehkan. Jadi itu videonya digabung. Baik, kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaan dan mengajukan beberapa instruksi, kami mengucapkan terima kasih banyak atas respon dan interaksi para peserta. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan kembali. Izin bertanya Kak, berarti perkenalan boleh bentuk foto per orang terus dikasih nama? Bagaimana Kakak pembicara? Boleh diulangi? Untuk perkenalan kan tadi boleh diedit. Berarti video perkenalan boleh bentuk foto per orang terus dikasih nama atau bagaimana? Atau harus live? Nah, menurut yang tadi sudah kami jelaskan, bahwasanya dalam perkenalan itu kan tadi sudah kami jelaskan bahwasanya di saat itu memperkenalkan nama-nama peserta, peserta diharapkan mengucapkan nama seperti yang telah kami jelaskan tadi. Jadi bukan edit, maksudnya dianya peserta berbicara itu dimaksudkan untuk mengetahui bahwasanya karya yang ditampilkan oleh peserta memang benar-benar karya yang baru dan tidak pernah ditampilkan di festival manapun, seperti itu. Jadi peserta diharapkan berbicara sesuai dengan instruksi yang telah kami jelaskan tadi. Nanti akan kami share kembali di grup peserta bagaimana instruksi dalam perkenalan peserta dan pengambilan video. Apakah bisa dipahami? Kak, pertanyaan kembali, nama pesertanya semua juga harus disebut, Kak? Ya, nama pesertanya juga harus disebut. Seperti ini tadi di panggilannya kan. Nama tim, nomor MTP, dan sinopsis dan tarian, seperti itu.
dari Ferry Grup Tari Star Production. Maaf Kak, grup kami namanya Grup Tari Star Production, bukan Tari Star Production. Baik, untuk hal itu nanti akan kami bacakan mengenai NPP. Untuk peserta sabar dulu ya. Jadi ini yang versi lagi bingung. Nanti akan saya bacakan. Bagi nanti misalnya dari NPP 1 jika ada yang tidak benar, boleh langsung di-unmute bahwasanya jalan instruksi bahwasanya ada yang salah. Seperti itu ya. Kak, mau interupsi. Iya. Tadi masalah perkenalan, bukankah sudah disebutkan bahwa perkenalan itu kan hanya menyebutkan nama tim, kemudian menyebutkan bahwa tarian garapan ini bla 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 berakarkan bla bla bla. Kan hanya itu Kak perkenalannya. Bukan tidak harus menyebutkan nama peserta dan lain-lain kan? Baik, mungkin saya sedikit menegaskan. Untuk perkenalan memang tidak ada nama peserta. Mungkin maksud teman kami itu adalah nama grup. Hanya saja mungkin salah menyebutkan. Itu memang hanya nama tim atau nama grup, NPP, kemudian menyebutkan judul tarian yang akan ditampilkan. Bukannya sesuai dengan apa yang ketentuan yang udah ada di Juknis. Mohon maaf, baik saya perjelas kembali ya. Dalam perkenalan nanti, kan tadi ada yang bertanya, apakah boleh foto dan ditulis semua nama peserta grup. Kemudian yang saya jelaskan tadi, peserta sebelum menampilkan video kan peserta memperkenalkan diri masing-masing, memperkenalkan grup terlebih dahulu seperti itu. Bukan satu-satu peserta memperkenalkan diri, bukan. Tetapi satu peserta atau secara beramai seperti kami dari misalnya nih, Alus ada grup dari sini ini dan ini seperti itu. Bukan langsung para pesertanya memperkenalkan diri, tidak seperti itu. Ya baik Kak. Jadi misalnya kami dari bla 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 akan membawakan tarian bla 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 yang berakar bla 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 bla. Kan Kak seperti itu kan yang di Juknis? Ya benar. Oke, terima kasih. Namun tidak dibenarkan dalam bersifat tulisan. Tadi kan ada peserta yang menanya apakah boleh dalam berbentuk tulisan itu yang dimaksudkan. Apakah bisa dipahami? Jadi yang maksud yang 3 tahap itu kan habis kita menyebutkan perkenalan, terus kemudian kita akan bergerak membentuk formasi dan dilanjutkan dengan penampilan seperti itu kan Kak, tidak ada proses cutting dari perkenalan hingga penampilan seperti itu. Iya benar. Terima kasih kepada peserta Denny. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Robiton. Kami dari UKM Setra Universitas Yogyakarta ingin bertanya. Maaf ya, sebentar. Izin bertanya, Kak. Ya, kami persilakan. Kami dari UKM Setra ingin bertanya, apakah nomor NPP-nya tuh setiap grup beda-beda atau satu? Gitu, Kak. Baik, nomor NPP ini kami buat berdasarkan nomor peserta dalam mengisi form atau melakukan registrasi pendaftaran. Jadi jelas nomor NPP berbeda-beda antara peserta satu dengan peserta lainnya. Nah, di sini nanti akan kami bacakan bagi yang seperti yang saya katakan tadi, apabila nanti ada kesalahan dalam pendataan kami, peserta boleh instruksi. Nah, apa hubungan untuk NPP ini? Peserta satu dengan yang lainnya pasti akan kami bedakan NPP-nya. Mengapa? Karena ada beberapa daerah yang membawakan 2-3 grup. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oh iya Kak, saya tadi lihat di Juknis kan, kalau harus memperlihatkan bukti transaksi registrasi itu Kak, atau bagaimana? Ya, untuk bukti transaksi kami dari pihak administrasi dalam Google Form yang kalian isi, kami telah menyediakan upload file berupa
transaksi pendaftaran. Namun ada beberapa memang peserta yang tidak mencantumkan itu. Kemudian ada peserta yang dia membawa kan katakan peserta yang bawakan 2 peserta, dia langsung mentransaksi, meregistrasi langsung sebesar biayanya Rp200.000. Jadi bagi peserta yang tidak akan ditemukan bukti transaksinya untuk registrasi pendaftaran waktu yang lalu kami juga sudah konfirmasi ada salah satu peserta yang memang tidak lengkap dalam penguploadan nama-nama peserta seperti itu. Jadi bentuk link yang kalian isi dalam registrasi yang kalian lakukan. Jika ada pun peserta yang bahwasanya Kak, boleh nggak kami daftar dulu, tapi nanti bukti transaksi kami belum ada dana untuk transaksi, nanti tanggal 1 kami akan ini dulu. Nah, mereka konfirmasi dan kami pihak administrasi telah merekrut semua data-data yang diberikan oleh peserta seperti itu. Jadi bukti transaksi itu cukup di dalam link registrasi yang kalian lakukan. Baik Kak, terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi yaitu dari Muhammad Robito. Yaitu Kak mau bertanya, kemarin saya sudah buat video dan rekaman, tapi video saya cuma berisi perkenalan, nama tim, dan nama peserta. Terus nomor NPP-nya nggak ada Kak, kalau di juknis Kak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Robito. Yang pertanyaannya itu tentang video yang mereka sudah membuat video perkenalan nama tim atau nama peserta. Tapi nomor NPP-nya tidak ada karena memang tidak dicantumkan di juknis. Ya, memang benar sekali. Kami baru memberitahukan kepada peserta itu tentang nomor NPP-nya itu ya pada saat technical meeting hari ini. Jadi untuk video perkenalannya kami hanya menjelaskan tentang nama tim dan sesuai dengan apa yang kami buat, peraturan yang kami buat tadi, yaitu kami dari videonya. Dan jika pun tidak, karena kami sudah nomor NPP dari tiap ikuti lomba ini. Jadi jika sudah membuat video dan sudah merekamkan itu tidak menjadi permasalahan bagi kami. Asalkan sudah menyebutkan nama tim dan sudah menyebutkan peraturan yang sudah kami buat. Seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari SNYT, yaitu Kak jelasin mengenai nama sanggar, NPP, sinopsis, dan dari Jadi nanti akan kami bagikan, linknya akan kami share. Jika ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan kepada pihak administrasi. Seperti itu.
terlebih dahulu di dalam peserta masing-masing di dalam link yang telah kami sediakan seperti itu. Biar peserta lebih mengerti dalam pengisian link untuk penguploadan video. Silakan, Kak. Baik, sebentar ya. Baik, para peserta dari Siti Ramalia melakukan share screen tahapan untuk pengiriman video. Nah, menunggu baik, akan saya jelaskan. Nah, ini nanti ini akan kami bagikan. Di dalam ini ada tertera, kalian wajib mengisi nama grup atau sanggar, NPP nanti yang akan kami share dan akan kami bacakan. Jadi peserta diwajibkan mencantumkan NPP dan peserta wajib mengetahui NPP-nya. Inilah fungsi NPP tadi yang peserta tanyakan. Jadi sinopsis, kemudian upload video. Silakan upload link video Anda. Nah, silakan upload link video Anda. Peserta setelah memasukkan ke dalam Google Drive, yang video peserta tadi, peserta mengupload linknya saja di dalam upload video ini. Jadi bukan langsung videonya, tapi linknya. Nanti kami dari panitia serta juga juri melihat dari situ aja. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Bagi para dengan kegiatan technical meeting hari beberapa perkataan atau kata-kata motivasi dari Ketua Panitia Adnan Aziz. Kami persilakan. Sebelumnya akan saya potong sebentar, maaf. Ini moderator yang tadi NPP itu kan ini banyak peserta yang instruksi mengenai salah ketik atau salah penamaan. Sebelumnya boleh kita bacakan dulu sekalian mengabsen peserta sebelum penutupan technical meeting. Boleh dipersilakan, Kak. Baik, langsung saja. Jika nanti ada yang salah, peserta boleh instruksi langsung ya. Langsung saja. NPP ini dibuat berdasarkan peserta mengisi serta melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, NPP nomor 1 itu jatuh kepada nama grup Sasa Dance Production yang berasal dari Sanggar Sasa Dance Production yang asal daerahnya NTB, jumlah penarinya 5 orang. Untuk nomor WA mungkin tidak perlu kita bacakan ya. Yang kedua, NPP kedua, Sanggar Seni Kartika Depok. Nama sanggarnya Sanggar Seni Kartika Depok, asal daerahnya Jawa Barat, jumlah penari 3 orang.
NPP ketiga Kurnia Budaya Tim. Berasal dari Sanggar Tari Kurnia Budaya, Kabupaten Karanganyar, jumlah penari 3 orang. NPP keempat Alusada Group, yang berasal dari institusi Universitas Mula Warman, asal daerah Muara Badak, Kutai Kertanegara, jumlah penari 5 orang. NPP kelima Sanggar Seni Sekar Budaya, yang berasal dari Sanggar Seni Sekar Budaya, asal daerah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, jumlah penari 5 orang. NPP keenam Seniman Dancer, yang berasal dari Sekolahan Labuhan Batu, asal daerah Labuhan Batu, jumlah penari 5 orang. NPP ketujuh Marto Puro Squad, nama Marto Puro Squad, yang berasal dari daerah Ponorogo atau Ponorogo? Ponorogo, Jawa Timur. M-nya besar, Mbak. Ya? M-nya besar. Oh ya, baik. Maaf. NPP Terima kasih. Nama grupnya Cipta Pesona, berasal dari Sanggar Cipta Pesona, asal daerah Deli Serdang, jumlah penari 5 orang. NPP ke-9 Pancakarsa, yang berasal dari Umum, asal daerah Jawa Timur, jumlah penari 5 orang. Oh, gitu di dia itu Selami. NPP 10 Grup Latar, suara Pada Sekar, mohon di-unmute. Jumlah penari 5 orang. NPP ke-11 Grup Tari Sinop, yang berasal dari Sanggar Padma Baswara. Nah, Sanggar Padma Baswara bawakan 2 grup. Nah, di sini kan nanti misalnya ini yang grup tari pelatar ini yang misalnya nanti yang menjadi juara tari, tapi kan barusan karena ini 2 sanggar kan kita bisa lihat bedanya. Ini gunanya untuk NPP tadi. 11 Grup Tari Sinop, yang berasal dari Sanggar Padma Baswara, asal daerah Demak, Jawa Tengah, jumlah penari 5 orang. NPP 12 UKM Seni Balita Matan Anrau, yang berasal dari institusi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, asal daerah Kalimantan Tengah, jumlah penari 5 orang. NPP ke-13 Aman Dan Dance _Art, yang berasal dari Sanggar Bramas, asal daerah Cilacap, jumlah penari 5 orang. NPP ke-6 Sanggar Alas Budaya Nusantara, yang berasal dari Sanggar Nusantara, asal daerah Kuta Cane, Aceh Tenggara, jumlah penari 4 orang. Kemudian NPP 15 UKM Tari Tenokrat A. Nah, ini UKM Tari Tenokrat A mungkin membawakan dua grup. Ini yang untuk UKM Tari Tenokrat A yang berasal dari institusi Universitas Tenokrat Indonesia, asal daerah Lampung, jumlah penari 5 orang. NPP 16 Madawa Dance, yang berasal dari institusi Universitas Pendidikan Indonesia, asal daerah Bandung, jumlah peserta 5 orang. NPP 17 Janata Tim, yang berasal dari institusi Universitas Pendidikan Indonesia, asal daerah Bandung, jumlah penari 5 orang. Snap, yang berasal dari Sanggar Kancil Art, asal daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penari 5 orang. NPP 19 Kamenut, yang berasal dari Universitas Tanjung Pura, asal daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, ini untuk SSKD nanti akan kami share kembali di grup peserta festival. NPP 20 UKM Teknokrat B, yang berasal dari institusi Universitas Teknokrat Indonesia, asal daerah Lampung, jumlah penari 5 orang. Namun kembali lagi kepada peserta, jika ada nanti kesalahan di sini, mohon langsung diinstruksi di sini ya. Soalnya nanti kami hanya membagikan kepada peserta untuk mengetahui nomor NPP ini. Jadi untuk instruksi kesalahan pendataan, mohon diinstruksi ke Maria sekarang.
NPP 21 Kama Setra yang berasal dari institusi Universitas Negeri Yogyakarta, asal daerah istimewa Yogyakarta, jumlah peserta 5 orang. NPP 22 Horas Dancer yang berasal dari SAM Tarunai Garing I PBD yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, jumlah penari 5 orang. NPP 20 Section asal daerah Padang, jumlah penari 4 orang. NPP 25 berasal dari Himapsi Cabang Pematang Siantar, asal daerah Kota Pematang Siantar, jumlah penari 5 orang. NPP 26 Abinaya Duhayu yang berasal dari Sanggar Raras Moyo, asal daerah Banyumas, jumlah penari 5 orang. NPP 27 Sanggar Nopi, asal daerah DKI Jakarta, jumlah penari 5 orang. NPP 28 Jugala Group, asal daerah Jakarta Barat, jumlah penari 5 orang. NPP 29 Lara Sumbi yang berasal dari institusi UPI Bandung, asal daerah Bandung, jumlah penari 5 orang. NPP 30 KLV Dancer yang berasal dari Sanggar Karang Taruna, asal daerah Dairi, jumlah peserta 3 orang. NPP 31 Bumi Angkara yang berasal dari Sanggar Tari Bugenvil, Tangerang Selatan, berjumlah penari 5 orang. NPP 32 Diamond Art Performance yang berasal dari daerah Lumajang, Jawa Timur, jumlah penari 5 orang. NPP 33 Mata Sri Falas yang berasal dari institusi Universitas Pendidikan Indonesia, asal daerah Bandung, jumlah penari 5 orang. NPP 34 Grup Tari Star Production Umum berasal dari Medan, jumlah penari 5. NPP 35 DAP Jawa Timur, jumlah penari 5 orang. NPP 36 Saka Widya Budaya Bakti yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, asal daerah Purbalingga, Jawa Tengah, jumlah penari 5 orang. NPP 37 Jaka Smara yang berasal dari institusi UPI Bandung, asal daerah Bandung, jumlah penari 5 orang. NPP 38 Bakti Bina Aksara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah, jumlah penari 5 orang. NPP 39 Sekar Rengganis yang berasal dari Sanggar Sekar, asal daerah Bandung, jumlah penari 5 orang. Sanggar Sekar Rengganis, Mbak. Baik. G-nya double ya? Iya, Sanggar Sekar Rengganis itunya. Itunya betul, Sekar Rengganis, betul. Cuma sanggarnya Sanggar Sekar Rengganis, dari Sanggar Sekar Rengganis ya. Bukan yang itu. Iya, sanggarnya Mbak, itunya Sanggar Sekar Rengganis. Sekar Rengganis, Rengganis. Sesuai dengan yang didaftar aja. Ini yang di bawah nih, ini udah ada Sanggar Sekar Rengganis. Oh iya, oke, sip. Oke, terima kasih. Baik, NPP 40 Sanggar Seni Ubak Lelan yang berasal dari daerah Samarinda, Kalimantan Timur. Jumlah penari yang berasal dari asal daerah Tiga Runggu dari 3 orang. Yang berasal dari sekolah SMA Negeri 3 sama asal daerah kota Samarinda, Kalimantan Timur, jumlah penari 5 orang. NPP 43 Basaba SMA Negeri 3 Samarinda tim A. Ini tim A22 atau tim B atau kami? Tim B, Kak. Yang berasal dari kota Samarinda, Kalimantan Timur, jumlah peserta 5 orang.
NPP ke-44 Sanggar Seni Budaya Kelabang yang berasal dari daerah Kalimantan Timur, jumlah penari 5 orang. NPP 45 Naga Sara yang berasal dari Sanggar Vidya Astari, asal daerah Kabupaten Bandung Barat, jumlah penari 5 orang. NPP 46 Sanggar Seni Mainah Pinang yang berasal dari NPP 46 Interupsi, Kak. Ya. Sanggar Seni Mayang Pinang. Mayang. Baik, Terima kasih. NPP 47 Naga yang berasal dari Sangga Hapsari Art School, asal daerah Kalimantan Selatan, dengan penari 4 orang. NPP 48 ini ada instruksi dari nomor 45 Naga Sasra. NPP nomor 45 Naga Sasra. Baik, selanjutnya NPP 48 Bawi Balingga Tarung yang berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Sampit. Instruksi, Kak. Ya. Bawi Balingga Tarung. G-nya dihilangkan 1. Bawi Balingga Tarung. G-nya dihilangkan 1. Balingga Tarungnya terpisah atau bersama? Terpisah, ya ada kayak gitu. Baik, NPP Terima kasih. yaitu Bukung Sabuka yang berasal dari Sanggar Seni Indang Nyaho. Instruksi lagi, Kak. Ya. Bukung Sababuka. 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 Asal daerah Sampit, jumlah penari 3 orang. Baik, mungkin hanya itu saja. Nanti selanjutnya akan kami share kembali di grup. Nah, ini untuk peserta mungkin ada yang belum disebutkan, mohon maaf kami. Mungkin nanti kami akan konfirmasi lagi kepada pihak administrasi dan nanti akan kalau tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Pada grup WA kita. Dan untuk saudara Atam Intrusi, Kak. sebagai ya, saya persilakan. Belum ya? Data belum ya? Larasumbi. Udah, tadi udah ada. Keberapa ya, Kak? Maaf, Kak. Saya keluar soalnya itunya, jumnya. Larasumbi 29. Oke, baik, Kakak, makasih ya, Kak. Ya, makasih, Kak. Maaf, Kak. Ya, tidak apa. Saya lanjutkan, nanti NPP-nya akan di-share melalui grup WA yang sudah ada. Sekarang akan saya berikan kepada Saudara Ana Najis selaku ketua untuk melakukan kata penutupan. Terima kasih. Baik,
saya menampilkan karya yang terbaik. Sekali lagi saya ucapkan salam budaya. Salam budaya. Dengan demikian, acara kita telah selesai kegiatan technical meeting. Maka marilah kita untuk melakukan on-cam agar ada sesi dokumentasi. Kepada para peserta, kami mohon untuk on-cam. Baik, saya akan mengambil beberapa screenshot untuk dokumentasi. Baik, untuk slide kedua. Para peserta, kami mohon untuk on-cam. Terima kasih atas partisipasi para peserta terhadap kegiatan technical meeting kali ini. Kami panitia, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami mengundurkan diri. Terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Semangat teman-teman. Semangat para peserta. Salam budaya, semangat. Semangat semuanya. Udah pulang. Kaidah. Allah.